الفقه بيدك عش معاه يصون راعاة وسرور اتعلم. Ya, silahkan. Faslun. Syurutu ijza'il hajari fil istinja'i. Iya. Syurutu ijza'il hajari samaniyatun. Ayakuna bisalasati ahjarin wa nyungkiyal mahalla wala yajifa an-najasu wala yantakila wala yatroa alaihi akharu wala yujawiza sofhatahu wa hasyafatahu wala yusibahu ma'un wa antakunal ahjaru tahiratan. Ya, ini pasal baru ini membahas tentang syarat-syarat diperbolehkannya beristinja ya dengan menggunakan batu. Ya, beristinja itu sendiri ya, pertama dia menggunakan batu ya. Batu di sini tidak mesti batu kali itu ya. Yang dimaksud batu di sini dilihat catatan yang keenam, maksud dari batu di sini adalah setiap benda padat. Kriteria pertama dia berupa benda padat yang suci. Nah, dia suci, mampu menghilangkan kotoran dan bukan benda yang terhormat. Maksudnya ya bukan makanan, bukan buku-buku yang ada tulisan ilmu syar'inya dan lain sebagainya. Kalau sudah memenuhi kriteria ini, itu sudah dianggap batu secara syar'i. Pertama, benda padat. Kalau bendanya bukan benda padat, benda cair, maka itu tidak sah digunakan untuk beristinja. Kecuali air, nanti itu pembahasan lain. Yang kedua, suci. Meskipun itu benda padat, tapi kalau tidak suci, misalnya kotoran binatang yang sudah mengering, itu kan terkadang keras seperti batu dan bisa menghilangkan kotoran, tapi tidak sah digunakan untuk beristinja. Kenapa? Karena tidak suci. Ya, mampu menghilangkan kotoran, berbeda kalau benda tersebut terlalu mulus. Misalnya menggunakan bambu atau menggunakan tebu atau menggunakan daun, tapi daun yang tidak kasar, sehingga kalau digunakan untuk membersihkan kotoran itu justru malah melebar, yang seperti itu tidak sah digunakan untuk beristinja. Ya, dan bukan benda yang terhormat. Benda yang terhormat di sini dia contohnya makanan ya, baik makanan manusia, mungkin roti sudah mengering lalu digunakan untuk beristinja, atau makanan jin, tulang misalnya, tulang belulang, itu kan keras ya, dan kalau binatangnya disembelihkan itu suci. Dan itu bisa menghilangkan kotoran, tapi berhubung itu makanan jin, maka itu tidak sah digunakan untuk beristinja. Atau malah yang istilahnya buku-buku syar'i, buku-buku yang di situ ada pembahasan ilmu syar'i, ini hukumnya haram kalau digunakan untuk beristinja. Bahkan kalau itu disengaja, itu bisa mengantarkan seseorang kepada kemurtatan dan kekufuran. Itu dia. Ya, itu maksud dari batu di sini. Jadi tidak identik hanya dengan batu kali atau batu sungai dan lain sebagainya. Ya. Ya, syurutu ijza'il hajar thamaniyah, syarat istinja atau cebok. Nah, istinja itu artinya membersihkan najis yang mengotori kemaluan atau dubur. Ya, baik itu dengan air ataupun batu. Jadi proses orang menghilangkan kotoran yang mengotori kemaluan atau mengotori dubur, baik itu menggunakan air atau menggunakan batu, ini yang dikenal dengan istilah istinja. Lah, istinja ini bisa menggunakan air, bisa menggunakan batu. Tentunya paling utama kalau seseorang menggunakan batu terlebih dahulu baru menggunakan air. Tapi kalau mau milih salah satu boleh-boleh saja. Meskipun yang utama menggunakan air, baru setelah itu batu. Artinya kalau disuruh memilih ya pakai air. Tapi kalau menggunakan batu boleh apa enggak boleh? Boleh-boleh saja, tapi ini syaratnya, begitu maksudnya. Ya, syaratnya pertama, ya, syaratnya ada 8 ya. Pertama, anayakuna bisalasati ahjar, menggunakan 3 batu. Menggunakan 3 batu. Sebenarnya ini tidak harus menggunakan 3 batu. Yang penting 3 kali usapan, meskipun dengan menggunakan 1 batu. Dilihat di catatan kakinya, atau dengan 3 sisi dari 1 batu. Nah, atau dengan 3 sisi dari 1 batu. 1 batu punya lebih daripada 1, 2, 3 sisi atau 4 sisi, maka setiap kali usapan menggunakan 1 sisi itu sah-sah saja. Ya, yang kedua, membersihkan area yang terkena najis. Ayung kial mahalla, batu tadi atau benda tadi mampu untuk membersihkan najis dari tempat keluarnya, ya. Yaitu apa tempat keluarnya? Dilihat catatan kaki nomor 9, ya, yaitu glans atau kepala dzakar, ya, kuncup dzakar seseorang, atau permukaan kemaluan wanita dan lipatan dubur. Ya, ini tempat-tempat yang harus dibersihkan dengan menggunakan batu tersebut. Ya, syarat yang ketiga adalah
alla yajifan najasu, jangan sampai najis tersebut kering. Karena kalau najis tersebut sudah kering, misalnya kotoran orang tadi itu sudah kering, maka ya nanti mau nggak mau harus menggunakan apa? Air. Ya, tidak boleh menggunakan batu. Wa alla yantakila, najisnya belum berpindah tempat. Kalau sudah berpindah tempat, misalnya arti dia apa istilahnya najisnya mengenai kaki atau mengenai paha atau mengenai apa, maka ya tidak cukup dibersihkan dengan menggunakan apa? Batu, harus dibersihkan menggunakan air. Wala yatra'a alaihi akhar, tidak tercampur dengan benda lain, baik benda itu basah ataupun kering. Meskipun tercampur terciprati dengan air misalnya, atau kering misalnya terkena tanah, ya, baik benda tersebut suci ataupun najis. Ya, apabila kotoran tersebut sudah terkena dengan benda lain, misal percikan air atau terkena tanah atau terkena benda lain yang menempel, maka wajib dibersihkan dengan air dan tidak diperkenan lagi dibersihkan menggunakan apa? Batu, seperti itu. Ya. Yang keenam, tidak melampaui sofah dan hasyafah. Najis tersebut boleh dibersihkan menggunakan batu selama belum melampaui atau melewati areanya. Lah, area kalau air kencing ya areanya adalah hasyafah, kepala zakar. Kalau sudah apa melebar mengenai area di luar kepala zakar, maka harus sudah menggunakan air. Atau kalau kotoran ya dia tidak boleh melewati sofah. Sofah itu apa? Sofah itu adalah daerah yang tertutup dari kedua pantat ketika berdiri. Ya, lipatan pantat yang ketika seseorang berdiri tidak kelihatan, itu adalah area yang nanti wajib dia bersihkan dengan batu tersebut. Atau kalau air kencing namanya hasyafah, dilihat catatan kakinya, daerah atau kuncup yang nampak dari penis seorang laki-laki ketika dikhitan. Artinya ya bahasa ininya helm dari kemaluan seseorang itu yang itu area yang harus dibersihkan, seperti itu. Yang mana nanti kalau sudah melampaui itu maka tidak boleh lagi dibersihkan menggunakan batu atau benda padat yang lainnya, tapi harus menggunakan apa? Air. Ya. Yang ketujuh adalah tidak terkena air, karena kalau sudah terlanjur terkena air maka harus dibersihkan menggunakan apa? Air. Yang kedelapan adalah batu yang digunakan harus suci. Batu yang digunakan harus suci, sebagaimana tadi sudah kita bahas. Tidak boleh menggunakan benda padat yang najis atau benda padat yang suci tapi sudah terkontaminasi dengan najis. Ya, benda yang suci pada asalnya tapi terkontaminasi dengan najis itu juga tidak boleh digunakan untuk istinja. Ya, termasuk juga ditambahkan dalam hal ini adalah tidak boleh menggunakan benda-benda yang basah. Meskipun dia benda padat, tapi kalau dia basah tidak boleh digunakan. Seperti menggunakan tisu basah dan lain sebagainya, itu tidak diperkenankan. Iya, seperti itu. Yaitu pembahasan masalah al-istinja.